Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorot dan masih bersama dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Bung Iteng di malam hari di program Sorot. Dan masih dengan tema kita malam hari ini yaitu refleksi peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi. Oke, Bung Iteng, kalau kita berbicara soal Pancasila, Pancasila sebagai pemersatu bangsa gitu ya, lahir dari nilai-nilai budaya luhur bangsa begitu. Seperti apa, Bung Iteng melihat ini? Melihat ini Pancasila sebagai pemersatu itu kan memang dilahirkan oleh disarikan dari pendapatnya Bung Karno ya. Kemudian melalui proses kemudian disepakati lahirnya tanggal 1 Juni kemudian menjadi dasar negara di 18 Agustus 1945. Saya hanya melihat bahwa Pancasila itu memang bukan agama ya. Pancasila itu adalah sebagai sebuah sila, 5 sila yang untuk menyatukan kita karena sangat luar biasa dari sila 1 ketuhanan yang Maha Esa sama sila kelima kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Artinya sila-sila itu saling terkait sehingga untuk semuanya bahwa masyarakat Indonesia Pancasila itu sudah final sebagai asas negara Republik Indonesia. Jadi yang tidak setuju dengan Pancasila ya silakan keluar aja lah dari bumi Nusantara ya. Yang bermimpi ingin negara komunis atau sosialisasi komunis atau sosialis ya jangan di sini ya, di negara sana. Yang bermimpi negara khilafah ya silakanlah lari ke negara yang dengan sistem khilafah, karena Pancasila menurut saya hanya sebagai pemersatu itu. Artinya bahwa Pancasila ini memang sudah menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ya? Iya harus, yang nggak setuju silakan keluar dari bumi Indonesia, NKRI kayak gitu. Silakan minggat dosanya gitu. Oke, Bung Ita, kalau kita lihat globalisasi gitu ya dan modernisasi, tentunya banyak halangan atau rintangan yang akan istilahnya merongrong Pancasila seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan kita sebagai generasi muda untuk menghadapi globalisasi ini? Ya harus dilakukan tentu dari pemerintah dulu. Kebijakan dari pemerintah sendiri yang harusnya secara tegas, saya mengatakan di PP 57 ya tahun berapa sih saya lupa. PP 57 tahun berapa itu yang 2020 kalau nggak salah itu belum secara tegas mencantumkan mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran Pancasila secara kebangsaan, terus kemudian nilai-nilai dasar Pancasila. Ya kalau dulu kan anak-anak hafal sekali. Betul. Ya sekarang ada sebuah menurut saya kadar pemerintahan saya ada hilangnya nilai-nilai masyarakat kita khususnya kepada generasi milenial. Ya. Milenial tentang Pancasila, tentang sejarah kebangsaan Indonesia, tentang wawasan kebangsaan. Karena banyak sekolah yang sama sekali ini akan menjadi lupa karena apa? Upacara bendera. Saya selalu mengatakan upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila itu wajib hukumnya. Artinya kalau saya lebih ekstrim, anak setiap mau masuk sekolah minimal sebelum sekolah itu pelajaran itu dimulai itu nyanyi Indonesia Raya. Kemudian hormat kepada merah putih, sangsaka merah putih. Artinya semua itu kadang ada anggapan, ada beberapa anggapan yang mengatakan hormat kepada sangsaka merah putih atau mencium bendera merah putih itu ada yang mengatakan ya haram atau bagaimana itu. Karena mereka ada usaha untuk seperti itu. Jadi saya paham sekali gitu. Dan sekolah-sekolah diwajibkan seperti itu. Oke, artinya bahwa melestarikan Pancasila melalui dunia pendidikan seperti itu diantaranya. Ya, kembalikan lagi lah. Didoktrin dari kecil, dari TK, kemudian dari kuliah, apa itu Pancasila. Syukur Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, itu membuat semacam kayak ospek ya, katakan ospek. Saya sepakat untuk orientasi pelajar mahasiswa itu ada ospek ya, ospek itu. Nah, pengenalan mendoktrin tentang ideologi dan sebagainya. Contohnya ada pos 1 ya. Kita kalau ospek katakanlah 1 hari lah 1 malam tentang bagaimana Pancasila minimal di pos pertama ketuhanan yang Maha Esa.
ada 20 orang ketuhanan Maha Esa. Apa sih ketuhanan Maha Esa? Dialog di situ. Setelah itu pos kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pos ketiga, persatuan Indonesia. Pos empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Pos kelima, keadilan. Artinya di situ bisa berdialog. Ya. Yang terakhir, tentu setelah itu bersama-sama didoktrin, kemudian hormat kepada merah putih ya dengan nyanyi padamu negeri atau bagimu negeri itu menurut saya dibakar dari mulai Sejak kecil, dini ya. dibakar mulai dari kecil. Sangsaka merah putih itu memang ketika kita sobek merah dan putih nggak ada harganya, tetapi ketika kita jahit dengan ukuran bendera itu sangat luar biasa bagi kita sebagai pemersatu, sebagai identitas bangsa gitu loh. Oke, Bung Iteng, kalau kita lihat Indonesia ini kan beragam ya, suku, bangsa begitu ya, dan Pancasila sebenarnya sudah teruji begitu ya untuk mempersatukan bangsa, tapi tentunya masih ada juga hal-hal yang menjadi kendala dalam Pancasila ini mempersatukan bangsa. Kendalanya seperti apa, Pak Iteng? Kendalanya satu, ada pasti ideologi lain yang ingin memecah belah kita. Karena saya yakin kalau kemudian di sini dengan sistem mungkin akan menggunakan, maaf saya Islam, menggunakan sistem khilafah, ya tidak mungkin menggunakan sistem komunis, ya tidak mungkin. Karena itu sebagai Pancasila itu sudah menjadi dasar negara. Ketika kita merubah itu ya negaranya bubar loh. Negaranya bubar lah. Caranya supaya negara nggak bubar, ya tentu anak-anak harus didoktrin Jawa, ya Jawa, Sunda, Arab, Hindu dan sebagainya, yaitu orang Indonesia. Nah khusus untuk orang-orang yang bukan asli Indonesia ya. Artinya maaf mungkin saya mengatakan saya orang pemuda Pancasila tidak ada syarat, tetapi mereka juga harus didoktrin. Turunan Arab, Cina, katakanlah Amerika dan sebagainya juga harus didoktrin. Jangan bangga dengan asalnya, tapi kamu dilahirkan di sini ya cara pola pikir dan cara sistem kenegaranya harus di Indonesia seperti itu. Kalau nggak mau minggat saja bahasanya seperti itu. Jadi ada doktrin ya mulai dari kecil ya. Ini yang sudah mulai hilang. Orang akan lebih hafal sekarang yang lagi ngetren. Siapa sih tahun kemarin mungkin Ariel, tahun sekarang saya nggak tahu ya. Orang lebih paham kepada artis daripada kepada para pahlawan pejuang Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sangat miris sekali ya untuk generasi muda yang notabene harus lebih mencintai pahlawan begitu ya, Pak Iteng. Ya. Artinya kita dari mereka itu bangsa Indonesia itu ada. Oke. Ya, dari mereka itu bangsa Indonesia ada. Dari mereka dulu ingin mengibarkan merah putih sampai rela menjadi tameng ya. Tameng menghabiskan pelor Belanda. Artinya seperti itu. Wah, untuk mengibarkan merah putih mereka sangat luar biasa di zaman dulu seperti itu. Oke, kalau menurut Bung Iteng sendiri yang faktor yang paling memperlambat penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya memperlambat ya satu ya, memang saya melihat bahwa penerapannya dari pemerintahnya saya melihat secara ini banyak sekali sekarang aset-aset ya. Oke, betul. Aset-aset yang sekarang sudah mulai banyak yang dikuasai. Artinya ada beberapa perubahan undang-undang yang memungkinkan. Nah, yang memungkinkan. Jadi harapan saya para politikus yang di DPR di sana juga artinya jangan pernah ada mimpi ya, selingkuh untuk ingin menjual negara. Bahasanya itu mengkhianat ya gitu. Karena faktor geografi kita juga yang terpisah-pisah seperti itu. Ya, makanya faktor geografi, faktor suku yang ribuan, ya agama yang berbeda dan kemudian jenis manusianya yang beda. Makanya Pancasila yang bisa menyatukan kita. Oke. Kita kaitkan dengan masa pandemi ini, nilai-nilai Pancasila yang harus kita tonjolkan atau kita mungkin bisa paling tidak kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang seperti apa sih? Ya, apa kegotong royongan yang paling utama? Atau mencegah bersama-sama gotong royong. Bersama-sama gotong royong melawan pandemi. Ya.
kami Ormas Pemuda Pancasila di masa pandemi mulai tahun kemarin semampu kami secara organisasi melakukan penyemprotan, Disinfektan. membantu Oke. pemerintah, terus kemudian kami juga membantu pemerintah di dalam penegakan ekonomi, artinya ekonomi harus jalan dengan membantu pengaturan jalan dan sebagainya. Terus kami juga mengadakan baksos, ya. Baksos artinya dari kader pemuda Pancasila, dari kader pemuda Pancasila yang mampu, kita menyalurkan untuk teman-teman untuk baksos, gitu loh, baksos. Jadi arti nyatanya ya seperti itu. Apa yang kita bisa? Pemuda Pancasila dengan 40.000 KTA Pemuda Pancasila, mulai dari tukang parkir, pengelola parkir, sampai yang punya izin parkir ada. Ya, dari hampir semua pejabat ada di semuanya. Artinya yang kaya memberikan yang miskin. Itu artinya seperti itu. Yang punya tenaga berikan tenaga, yang punya pikiran, yang punya uang memberikan uangnya. Syukur semuanya. Tapi kan tidak mungkin. Oke, Kalau betul. semuanya berarti semua akan menjadi pemimpin dan sebagainya. Oke, artinya bahwa saling jaga antar masyarakat atau dengan tetangga misalnya Minimal seperti seperti itu ya. itu. Ketika kita Pancasila, aksi nyatanya ketika orang lain kelaparan tetangganya ya minimal kita berbagi lah. Gitu. Ada yang lagi isolasi mandiri, tetangga Ya, saling tetangga itu misalnya kan seperti kemarin itu ya. bersama-sama mencegah corona bersama-sama pemerintah, kami selalu untuk membantu penanganannya. Oke, ketika misalnya kegotong royongan ini sudah mulai pudar gitu ya di tengah masyarakat perkotaan misalnya seperti itu. Ini seperti apa sih yang harus dibangkitkan atau digelorakan kembali dari kacamata Bung Iteng sendiri seperti apa? Yang harus dibangkitkan kembali Yang lagi tentu kesadaran. kesadaran ya. Kesadaran terus kemudian berangkat dari agama. Agama, artinya agama juga perlu ya, didorong ya, didorong artinya saya yakin di seluruh agama pasti akan ketika kita kenal surga dan neraka, sotakoh di dalam Islam Betul. atau mungkin berbagi di dalam agama lain kepada yang lebih membutuhkan itu menurut saya yang harus ditanam. Itu bagian daripada kehidupan, bagian daripada sila pertama, adanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti adanya agama. Ya, adanya agama. Saya yakin agama semuanya memberikan yang terbaik untuk kita ya, untuk berbagi kayak gitu. Oke, Bu kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah refleksi peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi ini. Tapi kita akan jeda komersial berikut ini tetap di program Sorot.